Selamat hari Minggu. Apakah saudara pernah mendengar kata to take and to give? Ini adalah prinsip yang banyak dimiliki oleh manusia di dunia ini, termasuk orang Kristen. Prinsipnya adalah apa yang saya dapatkan, itulah yang saya berikan. Kalau orang berikan satu bagian kepada saya, maka saya akan membalas kebaikan yang satu itu kepadanya lagi. Apakah saudara juga memiliki prinsip seperti itu? Bagaimana kalau Tuhan melakukan itu juga kepada kita? Kita memberikan persembahan kepada Dia dan Dia memberkati kita sesuai dengan apa yang kita persembahkan. Tentu akan sangat matematis relasi kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan yang mengundang kita tidak memiliki prinsip seperti itu. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita pun tidak sanggup membalasnya." Dengan hadirnya Kristus yang mengundang kita masuk ke hadirat-Nya. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, ibadah ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia Allah besertamu. Dan besertamu juga. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Diceritakan, ada seorang yang bernama John Newton, seorang penjual budak yang lahir di Inggris tahun 1725.
Suatu ketika, terjadi insiden yang menyebabkan John Newton ditangkap di Afrika Barat oleh Amos Clark, yang seorang pedagang budak juga. Dia dipenjara dan dirantai bersama dengan para budak lainnya, kemudian diperbudak dan dipaksa bekerja di perkebunan Sierra Leone dekat Sungai Sherbo. Pada tahun 1748, John Newton berhasil kabur dari perbudakan di sana. Dalam perjalanan kembali ke Inggris, kapal yang ditumpangi John Newton mendapat serangan badai yang sangat ganas. Semua awak kapal menjadi ketakutan dan frustasi. Bahkan para awak kapal akhirnya menuduh John sebagai penyebab musibah yang mereka alami. John membayangkan dirinya seperti Yunus dalam Alkitab, dan dia sangat ketakutan. Dalam ketakutan yang teramat sangat karena badai gelombang menerjang kapal mereka, John refleks berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Itulah pertama kalinya John memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan memberikan John kesempatan untuk bertobat, dan Tuhan meredakan badai. Sejak saat itu, kehidupan John mulai berubah. Pada tahun 1764, John Newton ditapiskan menjadi seorang pendeta dan menulis syair lagu, Amazing Grace. Dari pengalaman pendosa yang begitu keji pada sesama manusia, yang seringnya ia menghujat Tuhan, secara ajaib, Tuhan memberi anugerah yang besar dan memperbarui dia. Dulu saya terhilang, sekarang saya ditemukan kembali. Dulu saya buta, sekarang saya melihat. Amazing Grace. Tuhan mengampuni John Newton. Tuhan juga mengampuni saudara dan saya. Mari serahkan semua kesalahan kita dan rusaknya relasi kita dengan Tuhan. Relasi rusaknya kita dan sesama kepada Dia yang memberi anugerah, pengampunan, dan cinta. Bapak Ibu, Tuhan menyayangi kita semua dengan kasih-Nya yang besar dan dengan berbagai cara.
Cara Tuhan mencintai kita berbeda-beda dan tak henti-hentinya. Ia mencintai dan mengampuni, tak terhingga karena kasih-Nya kepada kita. Berdasarkan kasih Tuhan itulah, marilah kita dengan rendah hati mengaku dosa kita. Mari kita satukan hati, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Pengampun dan Pemurah, pada hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu dengan segala kerenahan hati kami dan dalam segala penyesalan dosa yang sudah kami lakukan. Untuk itulah ya Tuhan, kami mohon pengampunan atas setiap kata-kata perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah oleh pengampunan dan besarnya kasih-Mu, kami boleh melihat akan kebaikan, akan karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan besar, caranya begitu ajaib, mengasihi sedalam laut dan seluas angkasa. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam keterbatasan kami, ya Allah, kiranya Engkau saja yang menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat mewujud nyata di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro, Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, pernahkah kita bertanya kenapa sih air minum kemasan merek A lebih mahal daripada air minum kemasan merek V? Padahal keduanya sama-sama air minum dalam kemasan.
beningnya sama, ukurannya sama, rasanya sama, sama-sama tawar ya. Bahkan proses pengolahannya pun bisa dibilang sama. Inilah peran dari brand dan label. Sepintas brand dan label itu merujuk kepada hal yang sama yang kita sebut dengan merek. Namun menurut saya secara pribadi tidak sepenuhnya demikian. Brand dan label itu serupa tetapi tidak sama. Brand adalah citra yang diangkat oleh produsen berdasarkan proses pembuatan, proses pengolahan, dan lain sebagainya. Misal, pabrik air minum kemasan A mengusung slogan bahwa produknya berasal dari mata air pegunungan yang diolah melalui proses filtrasi yang modern, sehingga muncullah nilai atau harga dari produsen. Sedangkan label adalah citra terhadap suatu benda yang muncul dari penilaian atau pandangan pasar, konsumen yang menilai. Jadi contohnya begini, air minum kemasan A adalah air minum pilihan keluarga saya. Segarnya itu beda kalau dibandingkan dengan air minum kemasan lainnya. Bahkan teman-teman saya juga banyak yang merekomendasikan air minum kemasan A. Sudah terasa bedanya? Itu adalah branding dan labeling yang terjadi terhadap suatu barang. Lalu bagaimana kalau branding dan labeling itu justru digunakan, diterapkan kepada manusia? Nah, pada manusia, branding itu berasal dari diri kita sendiri. Gambar diri yang ingin kita tampilkan kepada orang lain. Itulah yang kita sebut dengan brand kita. Misal, saya menampilkan diri saya sebagai orang yang apa adanya, autentik dan independen. Saya ingin orang lain melihat hal itu juga ketika melihat saya. Tetapi apakah orang lain melihat seperti itu? Belum tentu. Yang dilakukan oleh orang lain adalah labeling. Mereka memberikan label kepada saya. Jadi contohnya begini, Pak Bejo melihat saya bukan sebagai orang yang apa adanya, bukan sebagai orang yang autentik, bukan sebagai orang yang independen, tetapi lebih kepada orang yang urakan, aneh, bahkan kadang nyeleneh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, pada titik tertentu, branding dan labeling ini bisa menciptakan penilaian yang keliru. Dan ketika kita salah menilai, baik kita salah menilai diri kita sendiri atau orang lain salah menilai kita, maka yang terjadi adalah keterpisahan. Branding yang tidak sejalan dengan labeling atau sebaliknya pada akhirnya menciptakan sekat yang memisahkan antara kita dengan sesama kita, antara orang lain dengan diri kita. Di satu sisi kita bisa menjadi minder, di sisi yang lain kita bisa menjadi sombong. Di dalam bacaan kita hari ini, ketegangan itu muncul di dalam percakapan antara Yesus dengan perempuan Siro Fenisia. Yesus yang adalah seorang laki-laki dengan latar belakang Yahudi diperhadapkan dengan seorang perempuan tanpa nama yang berasal dari budaya dan tradisi non-Yahudi. Yesus dididik dan dibesarkan dalam lingkungan Yahudi yang memandang bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Yesus tumbuh dalam cara pandang bahwa keselamatan adalah milik kaum Yahudi. Bahkan bisa dibilang bahwa selama ini Yesus mengajar, menyembuhkan, melayani, itu semua dilakukan khusus untuk orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus juga menggunakan label orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi. Yesus menggunakan label anjing terhadap perempuan Siro Fenisia. Label sarkastik yang pada zaman itu lazim digunakan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang non-Yahudi. Di ayat 27 di sana dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, kepada perempuan Siro Fenisia ini, biarlah anak-anak kenyang dahulu,
sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita tentu tahu siapa yang dimaksud dengan anak-anak. Yang dimaksud oleh Yesus dengan anak-anak adalah orang-orang Yahudi tentunya. Sementara anjing di sini merujuk kepada si perempuan ini. Perempuan dari kelompok non-Yahudi. Namun hal yang menarik terjadi ketika perempuan Sirofenisia ini mendatangi Yesus, ya, seorang perempuan yang mendatangi laki-laki dan membranding dirinya dengan istilah yang sama, dengan kata yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Di ayat 28 di sana dikatakan, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan Sirofenisia ini membranding dirinya seperti label yang disematkan orang Yahudi kepadanya. Namun, kata anjing yang dipakai perempuan Sirofenisia ini merujuk kepada anjing peliharaan, anjing yang tinggal bersama pemiliknya di dalam rumah. Dan ini tidak lumrah bagi orang Yahudi. Hal ini tentunya berbeda dengan cara pandang Yahudi yang menganggap bahwa anjing itu hewan yang najis, hewan yang haram, dan tempatnya bukan di dalam rumah, melainkan dibiarkan liar di jalanan. Dan menarik juga bahwa perempuan Sirofenisia ini mengatakan bahwa remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Artinya selama ini si perempuan Sirofenisia ini juga melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahwa selama ini mereka menyia-nyiakan karya keselamatan yang sedang dikerjakan oleh Kristus. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 29, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Kita perlu memperhatikan frase karena kata-katamu. Yesus tidak menggunakan istilah karena imanmu seperti dalam Injil lain. Artinya apa? Artinya Yesus sedang membenarkan argumentasi, kata-kata, sanggahan dari si perempuan Sirofenisia ini. Yesus membenarkan bahwa ada yang salah dengan label yang selama ini dipakai oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang non-Yahudi. Yesus di sini juga sekaligus membenarkan bahwa branding perempuan Sirofenisia itu sudah sesuai porsinya dan sangatlah tepat. Perempuan Sirofenisia itu telah menggambarkan dirinya dengan kacamata yang positif berdasarkan tradisinya mereka. Orang Yunani, orang Sirofenisia tidak menganggap bahwa anjing itu hewan yang najis. Justru anjing adalah hewan kesayangan, hewan yang taat dan patuh terhadap pemiliknya. Ia menempatkan dirinya sebagai bagian dari komunitas yang layak untuk diterima, yang layak untuk dipelihara, yang layak untuk menerima anugerah yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kita hidup di dunia yang penuh dengan penilaian. Kita menilai diri kita menilai orang lain menilai diri mereka sendiri, orang lain juga menilai diri kita. Bahkan bisa dibilang bahwa diri kita sekarang ini, diri kita yang sedang berdiri pada saat ini, adalah hasil dari penilaian diri kita, penilaian orang-orang di sekitar kita, dari sejak kita lahir sampai saat ini. Kalau pada saat ini kita merasa minder, kalau pada saat ini kita merasa rendah diri, atau sebaliknya kita merasa pongah, kita merasa sombong, bisa jadi karena ini adalah kumpulan dari penilaian-penilaian orang, baik diri kita sendiri maupun orang lain, terhadap kita yang selama ini bertumpuk sampai pada saat ini. Kita mungkin membranding diri kita dengan sangat positif atau sebaliknya sangat negatif. Dan bahkan di era digital seperti sekarang ini, eranya media sosial, kita bisa melihat bagaimana cara orang membranding dirinya.
Banyak orang yang berusaha tampil bahagia ketika bisa bepergian ke tempat-tempat yang keren, ke tempat-tempat yang instagramable. Kita berusaha tampil sebagai orang yang sukses di hadapan netizen, di hadapan orang banyak, ketika kita menggunakan pakaian-pakaian yang mahal, mengenakan aksesoris-aksesoris yang layak untuk dipamerkan. Kita membranding diri kita secara berlebihan. Demi apa? Demi pengakuan orang lain. Tetapi apakah hati kita tenang? Tetapi apakah batin kita terpuaskan? Atau kita justru merasa insecure karena takut orang lain memberi label negatif kepada diri kita. Karena takut orang lain memandang rendah diri kita. Saudara-saudara, berkaca dari perempuan Siro-Fenisia, maka sudah sewajarnya kita menilai diri kita dengan rendah hati, dengan kesadaran diri. Dan tentunya juga dengan cara pandang yang positif. Bagaimana kita melihat diri kita di mata Tuhan. Bagaimana kedudukan kita di mata Tuhan. Bukan tentang kedudukanku di mata orang lain. Bukan tentang apa kata orang terhadap diriku. Perempuan Siro-Fenisia ini justru menampilkan diri yang apa adanya. Perempuan Siro-Fenisia ini menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kita punya derajat yang sama. Kita punya kedudukan yang sama. Kita adalah orang-orang yang sedang berproses melalui hidup yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan selama kita menyadari bahwa kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita, apapun status kita, apapun kondisi kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita kenakan, apapun tampilan kita, itu sudah lebih dari cukup. Tuhan menolong kita. Amin. Mari bersama-sama kita mengaku percaya bahwa Dialah Kepala Gereja yang menopang, memberkati, dan meneguhkan kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Allah. Kita nyatakan pengakuan percaya kita kepada Allah Tritunggal menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, mari kita bersyafaat. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta-Mu yang kami rasakan melalui beragam peristiwa kehidupan, melalui setiap tawa dan air mata, melalui setiap syukur dan keluh, melalui setiap keberhasilan dan kegagalan. Segala situasi kehidupan itu tidak menjauhkan kasih-Mu kepada kami. Pada saat ini ya Allah, kami teringat dengan sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Bukan hanya sakit secara fisik, tetapi juga secara psikis. Kondisi tubuh yang lemah kerap kali juga memengaruhi kondisi mental kami. Kuatkanlah saudara-saudara kami yang pada saat ini berjuang untuk kembali pulih. Perlengkapilah kami
agar dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi mereka. Biarlah kehadiran-Mu nyata melalui dukungan dan kasih kami. Pada saat ini ya Allah, kami juga berdoa untuk setiap orang yang bergumul di masa pandemi saat ini. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami krisis secara finansial, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami kegagalan usaha. Berikanlah kekuatan bagi mereka ya Allah. Dan mampukanlah kami juga untuk dapat menopang mereka, baik secara moral maupun material. Kami juga teringat kepada para tenaga medis, baik dokter maupun perawat, baik relawan di ruang-ruang isolasi ataupun para petugas kebersihan di rumah sakit, baik para perawat jenazah maupun supir ambulans. Berikanlah ketulusan dan dedikasi yang baik di tengah situasi buruk seperti sekarang ini. Ya Allah, kami berdoa untuk jemaat-jemaat di lingkup Klasi Solo dengan segala persoalan yang harus dihadapi. Biarlah kiranya pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasi Solo pada saat ini dapat menyadarkan kami semua bahwa kami tidak berjuang sendiri, bahwa kami berjuang bersama-sama untuk keluar dari situasi sulit di tengah pandemi, di tengah segala keterbatasan yang ada. Pada akhirnya ya Allah, kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya perjalanan hidup kami senantiasa kami sandarkan kepadamu. Biarlah kiranya setiap langkah kami mengikuti langkah-Mu. Inilah doa kami, harapan kami, permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Lepaskanlah
masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-7. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menyatakan syukur atas kasih penyertaan dan pemeliharaan-Mu melalui persembahan yang akan kami berikan sebagai alat saluran berkat untuk menyatakan pekerjaan baik bagi sesama. Kiranya Tuhan berkenan selalu memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan kami di tengah masa sulit yang kami jalani akibat pandemi virus corona yang belum berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Badai bisa menerpa perahu di kehidupan iman kita. Angin akan mengombang-ambingkan perjalanan iman kita. Namun percayalah, kita akan sampai di labuhan karena kita memiliki tujuan yang sama, melayani Dia dan mencintai Dia lebih lagi. Marilah kita memberi hidup kita, persembahan kita buat Dia. Jangan takut, teruslah berjuang menembus batas dengan kasih-Nya dan bersamanya. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lambai hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, mari melangkah bersama dengan penuh sukacita. Mari mengasihi tanpa batas
dengan teladan Kristus. Mari hadapi setiap badai bermodalkan kasih Kristus yang besar dan melimpah bagi dunia. Kami mau Tuhan pakai mengasihi dunia tanpa batas bersama keluarga dan gereja. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kasih dari Sang Bapa di surga meluap memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita. Teladan dan pengorbanan Kristus menginspirasikan kita dalam menghadapi berbagai perbedaan. Kuasa Roh Kudus menyemangati kita untuk menembus batas mengasihi, melayani lebih lagi sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mewakili segenap Majelis Jemaat GKI Sangkrah mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap jalani protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Sia hambaku kan yang kuenkos, sia hambaku kan yang